Halo sobat, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama saya masih di sini di channel ini, channel Bro Official. Apa kabar hari ini sobatku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan yang terpenting apapun yang kalian kerjakan selalu sukses. Mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena saya di pasar sobat bro. Dan buat sobatku yang masih menganggur, belum punya pekerjaan, buat sobatku yang masih belum punya usaha, saya doakan mudah-mudahan apa yang kalian inginkan itu segera dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu sobat. Hari ini seperti biasa saya di pasar jualan sobatku. Ya biasanya hari Minggu kadang-kadang libur ya, tapi hari ini lagi pengen ke pasar karena lagi nggak ada kerjaan di kebun. Biasanya kalau hari Minggu saya libur untuk ke kebun, membersihkan kebun dan ya aktivitas di kebun lah. Kalau hari ini nggak ke kebun, jadinya saya ke pasar. Di video sebelumnya saya bikin tentang beberapa ide jualan di pasar yang laris manis dan cepat terjual ya. Bos. Jadi begitu. Jadi seperti di video saya sebelumnya, saya ngomongin tentang apa sih yang bisa dijual di pasar tradisional. Ada banyak ya, ada banyak. Mungkin ada bisa sampai 20 atau lebih ya jenis yang bisa dijual di pasar tradisional. Tinggal sobat bro milih mau jualan apa. Yang penting kan ada kemauan ya, kemauan. Jangan males dan jangan terburu-buru, segala sesuatunya perlu proses. Nah, akhir-akhir ini sobat bro sering dengar atau mungkin sering lihat juga di TikTok ya, bahwasanya di tahun 2023 yang akan datang itu akan ada resesi. Katanya akan gelap perekonomian. Saya berharap di 2023 itu malah lebih baik lagi dari tahun 2022. Kita berdoa seperti itu ya sobat bro. Mudah-mudahan 2023 itu tidak terjadi seperti apa yang ramai dibicarakan. Kita berharap semuanya baik-baik saja. Kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan Indonesia tercinta ini. Jangan sampai ada yang namanya resesi atau gelap. Mungkin salah satu solusi adalah dengan belajar usaha di pasar tradisional. Usaha yang sifatnya barang-barang yang dikonsumsi setiap hari atau kebutuhan sehari-hari. Pasar tradisional ini bisa menjadi solusi. Kenapa seperti itu? Karena di tahun 2022, 2021 semenjak adanya Covid, yang masih bisa bertahan itu usaha di pasar. Kenapa seperti itu? Karena yang dijual di pasar adalah barang-barang yang dikonsumsi ya. Barang-barang konsumsi atau diperlukan setiap hari. Jadi orang berlomba-lomba nyari duit itu untuk makan. Nah di pasar ini yang dijual kebanyakan untuk dimakan, kebutuhan pokok. Jadi cobalah buat teman-teman yang mau belajar dan punya modal bisa jualan di pasar. Jualannya terserah, seperti di video saya sebelumnya ada banyak ya jualan. Dan itu tuh laku terus gitu ya. Kita ambil contoh salah satunya jualan sayuran. Jualan sayuran adalah jualan yang menguntungkan menurut ada seseorang yang jualan sayuran di pasar. Ini saya kemarin sempat tanya-tanya, cuman nggak saya videoin ya. Katanya untungnya tuh per item tuh bisa 10.000 guys. Bayangkan kalau misalnya jual cabai sekilo 10.000. Kalau dijual 10 kilo aja sudah berapa? Sudah 100.000 kan? Nah ini sangat menjanjikan buat sobat-sobat yang mau usaha punya modal tapi bingung mau usaha apaan. Pokoknya itu jualan-jualan seperti itu menguntungkan lah intinya. Seperti jualan ayam juga menguntungkan. Modalnya kecil, kemudian juga tidak terlalu sulit, pembelinya sudah pasti kalau di pasar. Bahkan ada salah satu pedagang yang dari pasar kemudian dia jualan ayam di luar pasar, itu pun tetap ada yang beli ya.
tetap ada yang beli, karena yang mengatur rezeki kan Tuhan. Jadi intinya usahanya dulu. Kalau sudah ada usahanya, mungkin tinggal Allah yang mengatur rezekinya, Tuhan yang mengatur rezeki kita. Jadi buat yang masih nganggur, jangan cuma rencana. Kalian rencana mau jualan, tapi tidak kalian laksanakan. Coba semangat, coba bangkit, belajar jualan. Kalau dunia kerja kayaknya sekarang lagi lesu ya. Banyak gelombang PHK nih di mana-mana, udah mulai di berita saya lihat seperti itu. Jadi buat kalian yang mau belajar usaha di pasar, bagus. Ada banyak jenis-jenis usaha yang bisa kalian pilih dengan besaran modal yang tidak terlalu besar, kemudian potensinya, kemudian prospeknya bagus dan menguntungkan tuh ada banyak ya. Apalagi di pasar, segala sesuatu yang dijual di pasar tuh laku, sobat. Jadi peluang bisnis di pasar ini banyak. Kayak seperti kemarin saya bilang, ada jualan daging, kemudian ada jualan daging ayam, kemudian ada jualan sayuran, ada jualan ikan basah, ikan air tawar, ada jualan beras, ada jualan bumbu-bumbu ya, ada jualan frozen food, ada jualan makanan kering. Ini semua sangat menjanjikan kalau di pasar. Pasar mana aja terserah ya. Di tempat sobat bro semua mesti ada pasar. Tidak mungkin tidak ada. Nah, oh, itu. Nah, gitu sobat bro. Jadi buat kalian yang mau belajar usaha mulai dari sekarang. Apalagi kita mendapati isu di tahun 2023 itu akan gelap. Nah, buat kalian yang mau belajar dari sekarang udah mulai harusnya. Jangan nunggu ntar. Kalau kalian memang sudah punya modal, buru-buru deh jalan-jalan ke pasar, cari tempat. Usahakan dulu cari tempat yang tidak usah terlalu besar, yang penting ada punya stand, meja lah jualan. Berawal dari situ. Semuanya tidak ada yang instan, semuanya berproses. Apalagi yang namanya jualan di pasar itu biasanya setahun baru kelihatan hasil yang maksimal, setahun ke atas. Kalau di bawah setahun masih raba-raba, guys. Tapi insya Allah kalau cuma untuk sekedar makan dan kebutuhan sehari-hari, insya Allah masih tertutupi. Seperti itu. Orientasinya jangan kaya dulu, yang penting kita aman, dapur dulu, bisa nutupin yang pokok-pokok dulu. Nah itu, coba aja dulu jualan ke pasar. Ada banyak kok. Ada banyak. Apalagi yang muda-muda kayak jualan ayam nih guys. Jualan ayam tuh modalnya cuman tempat. Modalnya tempat. Kalau ayamnya kita bisa minta dulu ke pemotongan. Nanti bayarnya setelah terjual. Itu sobat bro. Jadi buat kalian yang mau nyoba, silahkan dicoba. Jualan ikan tongkol. Atau jualan macam-macam lah. Jualan keperluan alat-alat dapur. Dan yang paling banyak kalau di pasar itu jualan sembako. Cuman kalau sembako modalnya besar, itu kisarannya sampai 500 jutaan kalau sembako. Tapi kalau yang lainnya enggak. Tapi kan 500 juta itu udah ketahuan untungnya. Jadi intinya dari obrolan kita ini adalah ayo kita mulai. Jangan nunggu ntar, jangan nunggu lama-lama. Kalau memang sudah siap, modalnya sudah ada, tinggal dilaksanakan. Pokoknya mesti ada, mesti laku. Tidak mungkin tidak laku. Jangan takut tidak ada yang beli. Jangan takut tidak ada yang beli. Ada Tuhan yang mengatur. Jadi kalian kalau mau jualan, jualan aja. Gitu sobat. Mudah-mudahan buat kalian yang mau jualan segera melaksanakan. Semangat. Gitu ya obrolan kita kali ini. Obrolan tentang ide bisnis di pasar yang bisa kalian lakukan. Semangat. Terima kasih sudah menonton dan sukses terus.